Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman, sahabat, guru. Pada video kali ini saya mencoba berbagi pengetahuan mengenai cara pengisian SKP tahun 2021, di mana SKP tahun 2021 ini terbagi menjadi dua periode. Yang pertama periode 1 yaitu Januari sampai dengan Juni. Kemudian periode 2 dimulai dengan bulan Juli sampai dengan Desember. Nah, sebelum kita memasuki cara pengisian SKP pada jabatan fungsional guru, sebaiknya Bapak Ibu perlu mengetahui hal-hal yang terkait dengan SKP tersebut, seperti angka kredit dan lain sebagainya. Nah, sebelum memasuki video kali ini, saya akan menjelaskan apa sih itu SKP. Jadi SKP yaitu sasaran kinerja pegawai, merupakan rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN. Sasaran kinerja pegawai tersebut disusun sebagai suatu alat ataupun sarana untuk penilaian prestasi kerja ASN secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap SKP itu sendiri dan perilaku kerja pegawai. Nah, perhatikan dan ingatlah dengan baik Bapak Ibu pangkat serta jabatan guru di bawah ini agar Bapak Ibu terhindar dari kesalahan-kesalahan pada saat pengisian SKP, khususnya terhadap teman-teman serta guru yang mau naik pangkat. Pada tabel berikut kita lihat ada kolom pangkat dan kolom jabatan guru. Nah, pangkat dari golongan 2A sampai golongan 2D itu jabatannya guru. Kemudian dari golongan 3A sampai 3B itu jabatannya guru pertama. Kemudian 3C dan 3D itu jabatannya guru muda. Lanjut ke golongan 4A, 4B, 4C itu guru madya. Nah, untuk golongan 4D dan pembina utama itu jabatannya guru utama. Nah, ini salah satu hal yang mesti Bapak Ibu ingat pada saat nanti akan mengisi SKP. Kemudian ada juga jenis angka kredit. Pada saat pengisian SKP itu ada unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama itu terdiri dari pendidikan yang linear atau diklat prajabatan. Kemudian ada pembelajaran, bimbingan, dan tugas tambahan. Kemudian ada pengembangan diri, ada publikasi ilmiah atau biasa disebut PI, dan karya inovatif atau KI. Ada juga unsur penunjangnya, antara lain jasa tidak linear, pembimbingan siswa, pengawas ujian, sampai dengan narasumber atau instruktur. Nah, kemudian ini adalah angka kredit pembelajaran serta bimbingan. Kalau kita lihat sama-sama di sini di tabel ada golongan jabatan AKPB atau angka kredit pembelajaran. Misalnya pada saat ini Bapak Ibu golongannya sudah 3B. Nah, kita lihat 3B ini jabatannya guru pertama dan angka kredit pembelajaran yaitu 9,500. Nah, ini harus Bapak Ibu ingat jabatan serta angka kredit. Masing-masing golongan itu beda angka kredit. Kemudian ini angka kredit untuk guru kelas atau wali kelas. Nah, jadi kalau
guru kelas atau wali kelas, kita bagi lagi. Misalnya kita tadi berada di golongan 3B, maka angka kredit pembelajaran 9,500 dan angka kredit wali kelas atau guru kelasnya itu 0,475 untuk tugas tambahan. Kemudian angka kredit untuk kepala sekolah ini beda lagi dengan guru. Angka kredit kepala sekolah itu perbandingannya 25% pembelajaran dan 75% tugas tambahan. Jadi misalnya untuk golongan 3B angka kredit pembelajaran bagi kepala sekolah itu 2,375, sedangkan tugas tambahannya 7,125. Nah, ini untuk angka kredit kepala sekolah. Nah, angka kredit yang dipersyaratkan untuk naik ke golongan selanjutnya yaitu misalnya kita tadi berada di golongan 3B, mau naik ke 3C, itu syarat yang harus kita penuhi yaitu angka kredit pengembangan diri ada 3. Artinya pengembangan diri itu Bapak Ibu harus memiliki minimal sertifikat pelatihan yang ada jumlah jamnya itu minimal 3 sertifikat. Kemudian angka kredit PIKI yaitu angka kredit publikasi ilmiah dan atau karya inovatif itu berjumlah 4 angka kredit. Nah, ini merupakan syarat yang harus Bapak Ibu penuhi apabila Bapak Ibu ingin naik ke jenjang berikutnya. Nah, ini angka kredit PIKI yang dipersyaratkan. Maksud yang dipersyaratkan, misalnya kita tadi posisi golongan 3B mau naik ke 3C. Angka kredit yang harus dipenuhi untuk PIKI-nya itu ada 4 angka kredit. Nah, jenis PIKI yang bisa kita bikin itu bebas. Bisa Ibu membuat makalah, modul, video pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan golongan 3D yang mau naik ke 4A, itu harus mencari 8 angka kredit untuk PIKI-nya yang sudah ditentukan. Jenis PIKI-nya itu minimal harus ada 1 PTK untuk guru atau PTS untuk kepala sekolah dan sisanya bebas. Nah, angka kredit media pembelajaran itu ada 2, angka kredit kompleks yang nilainya 2K dan angka kredit sederhana itu nilainya 1. Angka kredit kompleks 2 nilainya itu terdiri dari 4 set alat pembelajaran, 4 set alat permainan, 4 macam poster, 30 menit atau minimal 30 menit video atau animasi pembelajaran. Maka Ibu Bapak dapat 2 angka kredit. Angka kredit sederhana itu nilainya 1 apabila Bapak Ibu membuat 2 set alat pelajaran, 2 set alat permainan, 2 macam poster atau minimal 15 menit video atau animasi. Maka Bapak Ibu dapat 1 angka kredit sederhana dari media pembelajaran. Kemudian apabila Bapak Ibu sudah mengerti hal-hal tersebut, sekarang kita coba mengisi SKP periode 1 serta periode 2. Nah, ini SKP 2021 Januari Juni, formatnya masih sama dengan format yang lama. Nih, halaman awal bisa Bapak Ibu lihat, dia mengingatkan pangkat serta jabatan guru.
Karena ini penting, maka Bapak Ibu harus mengingat ini sebelum lanjut mengisi data SKP tersebut. Pertama-tama kita pilih tahunnya. Tahun berapa Bapak Ibu mau pilih? Misalnya kita tahun 2021, kita pilih 2021. Kita klik mulai. Di sini ada pertanyaan, apakah Anda mutasi definitif pada tahun 2021? Kita klik tidak. Nah, kemudian di sini muncul lagi lembar identitas SKP, yang mana di sini ada identitas PNS yang dinilai. Kita, misalnya Ihsan, kemudian NIP-nya, kemudian pangkat dan golongan, kemudian jabatan. Pada pemilihan jabatan, Bapak Ibu harus benar-benar lebih teliti, karena ini nanti akan tampil di lembar sasaran dan seterusnya. Misalnya, saya contohkan di sini saya posisi di golongan 3B. Kemudian guru pertama apel SMP. Unit kerjanya, misalnya saya tuliskan SMP 1 ABC. Di bawahnya ini data kepala sekolah kita. Misalnya di sini saya tuliskan kepala sekolah saya Sakdia. NIP-nya, pangkat dan golongan beliau, kemudian jabatan dan unit kerja. Di samping kanan ini ada identitas atasan pejabat penilai. Nah, ini kita tuliskan siapa nama beliau, NIP-nya, pangkat golongan. Sini saya contohkan Kabid Pembinaan SMP, jabatan beliau, unit kerjanya Dinas Pendidikan. Kemudian kalau sudah diisi lengkap dan benar, kita lanjut ke penanggalan. Penanggalan SKP tahun 2021. Yang pertama, sasaran. Tanggal pembuatan, kita tulis tempat kita atau kabupaten kita Balangan. Kemudian tanggal pembuatan, Bapak Ibu perhatikan, tulis antara tanggal 2 sampai tanggal 10 Januari atau hari kerja. Di sini saya contohkan tanggal 4 Januari 2021. Kemudian Romawi 2 ada capaian atau jangka waktu penilaian dari tanggal berapa. Di sini saya contohkan 2 Januari sampai dengan 30 Juni. Kenapa sampai 30 Juni? Karena ini merupakan SKP periode pertama, yang mana dari bulan Januari sampai dengan Juni. Tanggal pembuatan kita tulis di tanggal terakhir pada bulan Juni, yaitu 30 Juni 2021. Kemudian penilaian. Jangka waktu penilaian itu dari bulan Januari sampai bulan Juni 2021. Kemudian tanggal pembuatan itu kita tulis tanggal di akhir bulan Juni 2021. Tanggal diterima oleh PNS itu bisa saja kita tulis di sini, contohnya tanggal 3 Juli 2021. Kemudian tanggal diterima oleh atasan pejabat penilai itu tanggal 5 Juli. Kalau ini sudah Bapak Ibu isi dengan benar, kemudian lanjut lagi ke isi sasaran. Nah, di isi sasaran ini ada unsur utama dan lain-lainnya. Misalnya di sini poin A, pembelajaran, bimbingan, dan tugas tertentu. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, angka kreditnya 9,500 dan tugas lainnya 0,475. Dari mana dapat ini Bapak Ibu?
Ini didapat pada saat Bapak Ibu mengisi jabatan dan golongan Bapak Ibu. Karena di awal tadi saya isi dengan golongan 3B, maka angka kredit untuk pembelajaran yaitu 9,500. Dan tugas lainnya itu misalnya Bapak Ibu wali kelas dan lain sebagainya, itu dapat angka kredit 0,475. Ini otomatis. Nah, kita pilih ya, banyaknya satu laporan. Nah, waktunya ini 12 bulan. Waktu 12 bulan ini nanti tampil pada lembar sasaran SKP, Bapak Ibu. Setelah ini, kita lanjut ke baris berikutnya. Di pengembangan berkelanjutan, itu di bawahnya ada berbagai macam pelatihan. Misalnya di sini saya contohkan, saya pernah mengikuti diklat fungsional yang lamanya antara 30 sampai 80 jam. Angka kreditnya 1. Kita pilih ya. Banyaknya 1 sertifikat. Misalnya pelatihan yang Bapak Ibu pernah ikuti ada 3, tinggal kita ganti 3. Harinya itu kita tambahkan, misalnya sertifikat pertama ada 3 hari, sertifikat kedua ada 3 hari, sertifikat ketiga ada 3 hari. Berarti kita tulis jumlah harinya di sini 9. Nah, kita isi terus sampai semuanya sudah terisi sesuai dengan data yang Bapak Ibu dapat. Kalau sudah, kita lanjutkan ke next. Nah, ini adalah lembar sasaran kerja pegawai. Pada lembar sasaran kerja pegawai itu sudah otomatis tercantum nama kita, NIP, pangkat golongan, jabatan, unit kerja, sama dengan pejabat penilai kita. Nah, disinilah kadang-kadang Bapak Ibu, teman-teman para pengusul pangkat yang masih ada salah pada saat menuliskan atau memilih jabatan. Untuk golongan 3A dan 3B itu jabatannya guru pertama. 3C dan 3D itu guru madya. Kemudian kita lihat di bawahnya. Nah, ini tadi yang Bapak Ibu pilih atau centang ya, maka akan tampil semua kegiatan di lembar sasaran. Contohnya, pembelajaran dan bimbingan yang saya pilih yang nilainya 9,500 dan 0,475 untuk tugas lainnya tampil di sini. Juga untuk bulannya. Nah, semuanya yang Bapak Ibu pilih sesuai data atau sertifikat yang Bapak Ibu dapatkan akan tampil di lembar sasaran. Bila Bapak Ibu menemukan baris pada SKP yang berwarna merah dan bertuliskan sembunyikan, itu tidak usah bingung. Cara menyembunyikannya, tinggal Bapak Ibu klik tanda segitiga kecil di atas. Nah, tanda centang pada kata sembunyikan, Bapak Ibu hilangkan. Lalu klik OK. Maka semua yang warna merah atau kosong itu akan tersembunyi. Jadi tidak usah Bapak Ibu delete. Kemudian yang paling penting di lembar sasaran, pada lembar sasaran itu waktunya harus 12 bulan untuk pembelajaran dan wali kelas. Sedangkan untuk pelatihan itu tidak usah Bapak Ibu ganti dengan 12 bulan.
tapi menyesuaikan dengan jumlah hari yang ada di kegiatan tersebut. Nah, jadi 12 bulan ini yang pasti untuk poin atau kegiatan pembelajaran serta tugas lainnya. Nah, kalau ini sudah, biasanya di bawah ada pegawai atau nama kita dan nama kepala sekolah. Nah, kemudian kalau sudah benar, kita lanjut ke lembar capaian. Nah, di lembar capaian ini ada 2 kolom. Yang pertama kolom target, yang kedua kolom realisasi. Nah, kebanyakan Bapak Ibu para pengusul pangkat itu kadang di target dan di realisasi ini yang kebanyakan masih ada kesalahan. Untuk di target ini tetap 12 bulan, sama seperti lembar sasaran di awal tadi. Tapi untuk di kolom realisasi itu kita ganti 6 bulan. Kenapa jadi 6 bulan? Karena SKP periode Januari sampai Juni. Nah, kalau kita perhatikan di sini baris pertama pembelajaran 9,5. Tapi baris kedua yang tugas lainnya itu belum muncul. Bagaimana cara munculkannya? Kita klik tanda segitiga kecil, kita centang semua agar tampil semua. Nah, ini tugas lainnya sudah tampil. Warna merah itu kita sembunyikan lagi dengan cara mengklik segitiga kecil, kita hilangkan centangnya, kita oke. Nah, setelah bulannya Bapak perhatikan dia target dan realisasi sudah benar, kita cek lagi urutan nomornya. Urutan nomor yang baik itu harus urut Bapak Ibu. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang saya contohkan ini sudah benar. Tetapi bila Bapak Ibu menemukan nomor urut yang Bapak Ibu kerjakan misalnya 1, 2, 6, 7, 8, maka itu harus Bapak Ibu perbaiki. Nah, bisa Bapak Ibu ubah secara manual. Di bawah itu ada tanda tangan kemudian pada bagian bawah penilaian capaian terdapat tanda tangan pejabat penilai yang harus ditandatangani. Setelah itu kita next. Nah, di sini ada lembar DP3. Ada sasaran kerja pegawai atau SKP, nilainya itu sudah otomatis. Kemudian orientasi pelayanan, integritas, komitmen, sampai dengan kerjasama, itu Bapak Ibu harus memasukkan nilainya. Biasanya yang menilai ini atasan Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya ada penanggalan. Nah, tanggal inilah yang pertama kali kita isi tadi, yang dia link ke sheet DP3 tersebut. Jadi dibuat tanggal 30 Juni sesuai yang kita isikan tadi, diterima tanggal 3 Juli, kemudian diterima oleh atasan pejabat menilai pada tanggal 5 Juli. Nah,
Di sini artinya SKP Bapak Ibu sudah jadi untuk periode pertama, yaitu periode Januari sampai Juni 2021. Kita lanjut ke cara pengisian SKP periode 2, yaitu Juli Desember. SKP Juni SKP 2021 bulan Juli sampai dengan Desember, format baru. Nah, SKP periode 2 ini cukup berbeda dengan SKP periode 1, di mana sheet yang ada di Excel-nya ini lebih banyak daripada SKP sebelumnya. Kita perhatikan. Di sheet pertama itu ada bertuliskan prestasi kerja Januari Juni. Kalau kita lihat ini seperti tampilan DP3. Nah, nilai ini didapat dari DP3 Januari dan Juni yang kita buat pada periode pertama tadi. Kita lihat SKP 88, orientasi 86, integritas 86, komitmen 85, disiplin 88, kerjasama 86. Nilai inilah yang kita ambil dan kita isikan di sini. Kita isikan di SKP periode Juli dan Desember agar konversi yang nantinya didapat pada periode 2 ini sama nilainya dengan periode 1. Nah, disinilah Bapak Ibu kadang masih banyak yang bingung gimana sih konversi itu didapat, kenapa bisa berbeda dengan nilai di SKP periode 1. Karena Bapak Ibu mungkin nilai DP3 di periode 1 tidak Bapak Ibu masukkan semuanya ke sheet prestasi kerja Januari Juni ini, maka otomatis nanti konversinya juga berbeda. Nah, tetapi kalau sudah kita masukkan nilai DP3 periode 1 tadi, kita masukkan di sheet prestasi kerja Januari Juni ini dengan nilai yang sama, maka otomatis nanti nilai konversinya itu juga sama. Kemudian di atas ini saya contohkan. Misalnya kita tadi namanya Ihsan. Berarti sini kita tuliskan Ihsan. NIP-nya kita tuliskan samakan dengan yang tadi. Kemudian pangkat golongan ruangnya, kemudian jabatan. Jangan sampai Bapak Ibu salah jabatan, karena ini saya contohkan golongan 3B, maka jabatannya guru pertama SMP ini. Kemudian nama pejabat penilai atau kepala sekolahnya saya contohkan sama seperti SKP yang periode 1, Sakdia. NIP-nya, pangkat golongan, jabatan sebagai kepala sekolah, unit kerja, kemudian tanggal penilaian. Nah, kalau ini sudah Bapak isi, kita lanjutkan ke sheet kedua.
sheet kedua itu Bapak Ibu isi, karena ini periode Juli sampai dengan Desember, maka ini kita isi lagi secara manual yang nantinya akan terkait dengan sheet-sheet atau link ke sheet-sheet berikutnya. Kemudian isi di sebelah kanan itu data kepala sekolah. Nah, kemudian di bawahnya itu ada rencana kerja atasan langsung yang diintervensi. Ini kinerja utama kepala sekolah kita. Kemudian ini rencana kinerja yang dapat kita sesuaikan. Kemudian ada aspeknya. Aspek ada kuantitas, kualitas, dan waktunya. Kemudian indikator apa yang kita sesuaikan pada rencana kerjanya, targetnya, sampai kita isi secara lengkap. Apabila sudah kita isi secara lengkap, kita lanjut ke sheet ketiga, keterkaitan SKP dengan angka kredit. Nah, untuk isian pegawai yang dinilai, ini dia sudah otomatis link. Apabila Bapak Ibu sudah mengetikkan di sheet sebelumnya tadi, maka di sheet keterkaitan SKP dan AK ini dia otomatis. Jadi tidak perlu kita mengisi lagi. Nah, lanjut ke sheet 8, sheet 9, dan sheet 10. Nah, yang perlu Bapak Ibu kumpul untuk kenaikan pangkat itu tidak perlu semua sheet Bapak Ibu cetak dan Bapak Ibu print, tetapi cukup dengan sheet 8, sheet 9, dan sheet 10. 3 lembar inilah yang dapat mewakili SKP Bapak Ibu, khususnya bagi yang naik pangkat untuk periode Juli dan Desember. Nah, di sheet 8 itu ada nilai kinerja Juli dan Desember. Nah, untuk mendapatkan nilai-nilai ini, Bapak Ibu harus mengisi sheet-sheet sebelumnya dari awal. Jadi, Bapak Ibu harus mengisi data dari sheet-sheet awal tadi sampai dengan sheet-sheet terakhir. Nah, apabila sudah diisi dari awal, maka sheet 8 nanti dia otomatis mengikuti misalnya nama pegawai dan nama pejabat penilai. Kemudian untuk periode Juli dan Desember itu ada penilaian kinerja pegawai jabatan fungsional guru. Nah, ini kita masukkan nilai manual. Biasanya kan yang menilai kita yaitu pejabat penilai kinerja. Di sini misalnya Ibu Sakdia. Nah, ini penilaian bulan Juli sampai dengan Desember. Kemudian ke sheet 9 integrasi. Nah, di sini dia sudah link semua, jadi Bapak Ibu tidak perlu repot mengetikkan secara manual. Nah, di sini integrasi hasil penilaian periode Januari sampai dengan Desember. Artinya penggabungan antara dua periode. Di sini ada periode Januari sampai dengan Juni dan Juli sampai dengan Desember. Nah, disinilah yang sering kita katakan konversi Bapak Ibu itu tidak sesuai. Tidak sesuai karena seperti yang saya jelaskan dari awal tadi, DP3 yang kita dapat di bulan Januari sampai dengan Juni ini
itu tidak Bapak Ibu masukkan ke SKP periode 2 pada sheet prestasi kerja Januari Juni ini. Nah, apabila Bapak Ibu tidak memasukkan nilainya ini, maka otomatis nilai diintegrasi Januari Juni itu otomatis berbeda. Contohnya, SKP saya yang saya contohkan periode Januari Juni nilainya sekian dengan jumlah nilai prestasi kerja 87,28. Saya masukkan ke sheet prestasi kerja dengan jumlah yang sama hasilnya 87,28. Otomatis pada saat kita membuka sheet integrasi, dia timbul tulisan dikonversi dari 87,28. Nah, apabila Bapak Ibu menemukan nilai ini yang berbeda, maka otomatis SKP Bapak Ibu itu bisa dinyatakan salah, maka harus diperbaiki. Nah, kemudian kita lanjut ke sheet 10 laporan. Nah, sheet laporan ada laporan dokumen penilaian kinerja pegawai. Namanya sudah otomatis. Kemudian untuk atasan pejabat penilai, ini Bapak Ibu ketikkan manual. Karena ini tidak pakai link, jadi Bapak Ibu harus manual mengetikkannya nama, NIP, pangkat golongan, jabatan, dan unit kerja. Nah, ini yang manual, yang lainnya sudah otomatis. Di bawahnya, setelah Bapak Ibu ketik, Bapak Ibu print, maka diperlukan tanda tangan sebelum dikumpul. Nah, untuk tambahan sedikit Bapak Ibu, pada SKP selain di SKP model lama itu realisasinya harus 6 bulan, di setiap SKP itu angka di belakang koma itu harus 3 digit. Nah, jadi kalau Bapak Ibu settingan komputernya itu masih 2 digit, misalnya kayak ini 9,500, sedangkan di komputer Bapak Ibu misalnya nilainya 9,50, maka harus ditambahkan. Nah, misalnya kayak gini, 9,50, artinya ini masih 2 digit di belakang koma. Maka Bapak Ibu ganti settingannya, atau bisa juga ditambahkan dengan cara klik menu home, pilih number, dan pilih decrease decimal atau increase decimal untuk menambahkan digitnya. Nah, untuk pengisian sheet laporan itu ada penilaian kinerja, ada nilai SKP yang kalau kita perhatikan dia sudah ada rumus atau linknya, berarti dia otomatis. Ini juga otomatis, nilai perilaku kerja, nilai SKP dan perilaku kerja juga otomatis. Dan di sini ada ide baru. Ide baru ini jangan Bapak Ibu isi, karena ide baru ini diisi apabila kita atau seseorang menemukan karya atau sesuatu hal yang baru yang telah diakui oleh kabupaten
dan juga telah di SK-kan oleh Bupati. Nah, ide baru ini ditulis dengan angka 1 apabila ada Bapak Ibu menemukan penemuan atau inovasi dan telah di SK-kan Bupati, maka baru boleh Bapak Ibu isikan 1. Tetapi ini diisi dengan syarat seperti saya tadi, Bapak Ibu telah menciptakan satu inovasi baru yang telah diakui oleh kabupaten dan telah di SK-kan oleh Bupati. Apabila tidak, maka kita kosongkan. Nah, jadi Bapak Ibu, kesalahan-kesalahan yang sering para pengusul pangkat khususnya pada saat pengisian SKP, yang pertama yaitu di lembar capaian realisasi itu harus 6 bulan. Nih. Kemudian di target sama di sasaran itu tetap 12 bulan. Ingat Bapak Ibu, di lembar sasaran dan lembar target itu masih 12 bulan, sedangkan di realisasi itu harus 6 bulan untuk pembelajaran dan tugas lainnya. Sedangkan waktunya untuk kegiatan lainnya itu menyesuaikan. Yang pertama. Yang kedua, digit di belakang koma itu harus 3 digit. Jadi angka kredit di belakang koma itu harus 3 digit. Nah, mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video mengenai cara pengisian SKP ini berguna buat teman-teman semua, khususnya Bapak Ibu yang sedang proses dan mau mengusul untuk kenaikan pangkat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.